Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Bagaimana bisa sebuah patung membuat dewa kuno menyerah? Saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya bagaikan kilat saat dia bertemu dengan memamerkan patung itu untuk kedua kalinya. Dia merasakan pemahaman di ingatannya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan tanda menyerah. Tidak ada yang bisa membuat dewa-dewa kuno menyerah. Langit tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan kamu juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi wujud dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno memenuhi dirinya. Wang Lin mampu berdiri di sana seperti gunung saat aura pantang menyerah muncul dari tubuhnya. Aura ini menahan yang melepaskan patung itu. Riak diam-diam menggema, membentuk badai yang melanda aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berusaha berhenti sambil menatap patung itu. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa patung itu hidup dan sedang diawasi dengan dingin. Mengaum, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan auman dewa kuno dilepaskan. Semua kehidupan harus mundur di hadapan auman para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Saat dia mengeluarkan suara gemuruh, seluruh gua mulai bergemuruh seolah tidak bisa menahan suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun melangkah maju. Meskipun langkah ini sederhana, namun sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura tak terbayangkan yang bisa membuat seseorang runtuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa mempertahankan keadaan, dia akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang langit dan Dao. Jika dia menyerah pada patung ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno sejati. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara mengerikan dari benda-benda yang pecah di dalam tubuhnya. Melakukan langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun, inilah yang diinginkan oleh warisan dewa kuno dalam diri Wang Lin. Mundur 10 langkah, 100 langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang tanpa kalah masih merupakan keinginan yang terlalu lemah. Ini akan menentukan bahwa dao yang Anda jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun, berbicara satu langkah sangatlah berbeda. Ini berarti pemberontakan, ini berarti menentang. Setelah langkah ini, tekanan dari patung itu meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung banyaknya telah menimpa Wang Lin, tidak membiarkan melawan. Menyembur keluar dari darah pori-pori belakangnya, tapi dia maju ke depan lagi. Saya, Wang Lin, adalah seorang yang mendominasi yang menentang surga. Aku berani melawan langit dan takdir, jadi bagaimana aku bisa mundur ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan ke hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang lebih kuat menimpa dirinya. Seorang pencari dao bisa lahir saat fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang yang terlibat yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu dijelaskan? Itu hanyalah kematian. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tapi dia tertawa. Tawannya dipenuhi aura pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran jernih karena semua pikiran tidak berguna dibuang begitu saja. Satu-satunya hal yang ada di pikiran adalah kata menentang. Saat itu, dia menantang surga di tanah roh iblis untuk mencapai tahap ascendan. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di tanah roh iblis. Sifat menantang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama berada di Al-Heaven berkembang sekali lagi. Semuanya seperti karma. Sambil tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah tidak pernah ada. Wanita berbaju putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang kompleks. Hanya tawa Wang Lin yang menggema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan King Xuang.
Juga, hanya satu orang yang bisa membuat patungnya mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Kaisar Langit King Lin. Punggung Wang Lin basah oleh keringat. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan para dewa kuno, dia akan langsung meledak dan mati. Ada sedikit rasa dingin dihadirkan Wang Lin saat dia melihat wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu telah lulus ujian." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" Salah satu dari 8 selir kekuasaan, selir kekaisaran bunga Hanyan. Wanita itu memajang patung itu. Matanya dipenuhi dengan lembut dan rasa cinta yang mendalam. Dia menghela napas dan memutar tangannya seperti batu giok. Tanah bergetar dan ubin lantai berguncang dan melayang ke udara. Tampaknya olah ada kekuatan aneh yang memenuhi area tersebut, menyebabkan semua ubin lantai berterbangan ke udara. Mereka membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berkulit putih. Tanpa ubin lantai, lantainya menampilkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi nebula yang tak terhitung banyaknya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bintang-bintang itu tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin mendidih. Tanah roh iblis ini adalah gua surgawi, dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang Anda lihat bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Masuk ke dalam susunan transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah tertutup. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membukanya, Anda dapat memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Apakah gua surgawi tempat Kaisar Langit King Lin berada? Tatapan Wang Lin beralih dari bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berpakaian putih diam-diam sedang memandangi dan memagari patung itu. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, saat dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh 2 orang luar yang rendahan. Setelah dia kembali, dia mengaktifkan gua surgawi untuk menyembuhkan. Awalnya tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia membuat 4 pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk yang sebenarnya akan muncul di tanah roh iblis ke tempat dia berada di bawah budidaya pintu tertutup. Kamu memiliki mantra berhenti, mayat King Suang, dan diberi nama Wang, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Setelah kamu memasuki daftar transfer, temanmu akan muncul di pikiranmu. Wanita itu menghela napas saat dia berbalik dan berjalan ke dalam aula. Wang Lin melihat sosoknya yang dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa yang Anda maksud dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan mengetahuinya. Suara wanita berbaju putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Wang Lin melihat ke pemandangan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin ketika dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berkulit putih muncul di kedalaman istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada. Dia memancarkan cahaya putih, tapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, jadi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita henti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di bagian dalam aula. Selir kekaisaran bunga sudah mati. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bunga surgawi. Bunga surgawi yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu bermekaran, namun ada perasaan sedih karena keindahan ini mekar di kegelapan, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara Wang Lin merenung, dia melihat susunan transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun, saat dia mendekat, dia mengutarakannya pada kegelapan seolah-olah dia melihat sesuatu. Dia memasuki daftar transfer dan itu mulai bersinar. Lalu sosok Wang Lin menghilang di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi, dan formasi besar terukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Sesaat kemudian, dia memegang tas pegangannya dan kunci gua surgawi yang dia peroleh terbang keluar. Saat terbang, ia berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap,
cahaya datang dari formasi besar. Satu demi satu, rune melayang ke udara dan memenuhi area tersebut. Formasi tersebut perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, hubungan halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasakan samar-samar, lalu dia melihat segala sesuatu di dalam gua keempat. Seolah-olah seluruh gua ada dalam pikiran. Dengan satu pemikiran, dia dapat mendobrak batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Hanya saja dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat Si Tunan dan Master Halloween dan teman-temannya, yang menghilang di bawah lautan bunga. Sambil berpikir, Master Halloween, yang ketiga Chen bersaudara, kepala besar, dan Lei Ji menghilang. Si Tunan berdiri di sana sambil mengerutkan kening. Sejak Wang Lin menghilang, dia berjaga-jaga, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Si Tunan berubah ketika dia merasakan perasaan ilahi melewatinya. Perasaan ilahi ini sangat familiar. Wang Lin, tubuh Si Tunan menghilang setelah kesadaran ilahi Wing Lin menyapu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah formasi besar. Gua sudah terbuka seluruhnya. Lei Ji, pemikiranmu kurang, jadi tunggu di sini sampai kami kembali. Saat suara Wang Lin menggema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi di negeri roh iblis. Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Terdengar suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian seberkas cahaya muncul dari dataran. Pilar ini menopang langit tanah roh iblis, dan suara gemuruh datang darinya. Saat awan terus naik, sejumlah besar riak yang membawa dampak dahsyat menyebar dan menyebabkan menyusutnya awan. Alhasil, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang perlahan menyebar ke seluruh langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual surga yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30%. Tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang lewat dan tersapu oleh energi spiritual kehancuran secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, tiba-tiba burung hitam itu berubah menjadi burung bangau putih. Mereka mengeluarkan seruan gembira dan mata mereka dipenuhi kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduknya untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan terjadi di langit. Energi iblis yang memenuhi tanah roh iblis dipicu dengan energi surga spiritual yang muncul. Terjadinya tabrakan yang dahsyat, seperti api dan udara, keduanya tidak dapat bercampur, menyebabkan terjadinya perubahan yang aneh. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual celestial dari satu pilar tidaklah cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, semakin banyak energi spiritual celestial yang keluar dari pilar, akhirnya mampu menjangkau area sekitar 50 km. Terdapat cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang sepanjang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai ketika energi surga spiritual tidak dapat berkembang tetapi energi iblis tidak dapat menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan terulur dan retakan muncul. Asap hijau dalam jumlah besar keluar dari celah dan kunci gua perlahan muncul. Dia hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih meremehkannya. Saya menghabiskan hampir 1 bulan membuka gua ketiga. Ling Tianhou memikirkan saat tangannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Segera setelah itu segera mengelilingi batu hitam itu dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam itu bergetar dan formasinya diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah milik negara roh iblis. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar tanpa henti. Pilar itu melesat ke langit bersamaan dengan suara gemuruh yang keras.
Energi spiritual surga yang padat menyebar dan memulai tabrakan lainnya dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampak beresonansi satu sama lain saat mereka berkedip dengan keras. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka berusaha menembus penghalang 50 km dan memperluas keluar. Di saat yang sama, pilar cahaya lainnya melesat ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak lagi energi spiritual celestial yang meletus, dan pertarungan antara energi celestial dan iblis pun dimulai. Olsir sedang duduk di dalam gua kedua, melihat formasi dengan tenang. Namun, ada cahaya aneh yang hampir tak terlihat melintas di matanya. 7 hari, Sang Maha melihat diam-diam merenung. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan atau rasakan. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di tanah roh iblis, menarik perhatian para pembangkit listrik di tanah roh iblis. Perubahan drastis energi iblis menyebabkan mereka panik. Negeri roh iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual surgawi yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas tanah roh iblis dipenuhi cahaya warna-warni. Namun, terlalu banyak energi iblis yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual celestial dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang negeri roh iblis. Di dalam gua pertama, pasangan budidaya awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meski Wang Wei terlihat tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak terkatakan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan ringkas, hari ini. Hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hu Juan berdiri di sana, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakannya begitu lama, kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan secara samar-samar mengungkapkan aura yang sangat familiar dengan Wang Lin. Tanah roh iblis. Siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi? Wang Wei menghela nafas dan mengarahkan tangan ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam itu menyala dan formasinya diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan Wu Bali. Mata Wang Wei bersinar terang. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya menyebar. Saat ini 4 pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Tampaknya olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar mengalir keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini menciptakan badai energi spiritual yang melanda seluruh negeri roh iblis. Saat energi spiritual menyapu tanah merah tua itu, seolah-olah lapisan debu terhapus dan menampilkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai melintasi hutan lebat. Pohon-pohon raksasa di hutan iblis bergetar dan semuanya kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual yang melanda. Saat ini, ada seekor harimau hitam dengan satu tanduk di ketinggian rendah, dan matanya bersinar. Ia menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Di depannya berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa-rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik karena menunjukkan tanda-tanda jinak. Saat harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah badai telah menyapu seluruh energi iblis. Tanpa energi iblis, tanah tidak lagi berwarna merah dan menjadi hijau kembali. Rusa yang saling menggigit semuanya terjatuh ke tanah. Warna ungu pada tubuh mereka memudar, meningkatkan warna aslinya, dan memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan merasa gemetar dan mengaum. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual melanda, hutan iblis berubah total. Dari penampakannya tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jernih, namun dipenuhi energi iblis. Jika seseorang meminumnya terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisiknya. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh karena serbuan energi iblis.
Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia. Namun, saat energi spiritual surgawi menyapu, seolah-olah ada lapisan kabut yang menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan airnya sendiri mengandung sedikit rasa manis yang kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampakannya yang mengerikan menjadi penampakan yang sangat berwarna. Kemudian, ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh negeri roh iblis berubah seiring dengan menyapunya energi spiritual surgawi. Seolah-olah dunia seharusnya seperti ini, tapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi negeri iblis. Sekarang keempat pilar cahaya melepaskan energi spiritual surgawi yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari negeri ini. Kegelapan di tanah mencair seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang memenuhi tempat itu dengan cepat disingkirkan. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang telah dihilangkan tanpa ampun, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku di tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi rasa sakit saat mereka terjatuh, tidak mampu berdiri diam. Energi iblis keluar dari tubuh mereka dan dihilangkan oleh energi spiritual surgawi. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun kini telah hilang. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual surgawi, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu daratan, bahkan langit pun menjadi cerah. Semua energi iblis sepertinya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan dipenuhi pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Burung bangau terbang di udara dan teriakan makhluk roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surga roh surgawi. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis masih tersisa di alam surga roh surgawi yang telah dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi yang mengalir ke area tersebut, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surga roh surgawi, ada genangan air. Wajah setan muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual surgawi yang telah berlalu, dan matanya mengeluarkan cahaya iblis. King Lin merencanakan ini dengan baik. Aku tidak menyangka perubahan besar akan terjadi ketika gua dibuka. Jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku akan benar-benar tertekan sekarang. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Bahkan jika negeri roh iblis kembali seperti semula, itu tidak masalah. Sekarang guanya terbuka, kali ini saya akan berhasil. Iblis kuno, Kaisar Langit, aku, Beilou datang. Iblis kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menarik keluar dari wadah udara dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual menyapu dia, tetapi ketika mendekatinya, energi itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga roh surgawi, Yao Qikui mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi menyapu. Saat dia merasakan energi spiritual surgawi, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya mengeluarkan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat di sekitarnya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual surga di sekitarnya. Energi spiritual peninggalan dan diserap. Tubuh Yao Qikui berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya, namun aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerang ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual surga. Itu adalah negara iblis api, tempat sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual surgawi terbang melewati patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi teriakan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid sekte pemurnian jiwa merasakan kegelisahan dalam tangisan tersebut. Tanpa ada yang mengambil alih, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu itu.
Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual surgawi. Namun, energi surga spiritual terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti perahu mengambang yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi rasa takut, namun mereka mengatupkan gigi dan bertahan. Tepat pada saat ini, sebagian energi spiritual surgawi berubah seolah-olah memiliki kemauannya sendiri. Tidak hanya tidak menyerang, ia juga membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian energi spiritual celestial lainnya. 3 bagian energi spiritual surgawi tidak menyerang secara paksa dan malah berputar-putar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk melanda seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surga roh surgawi, keempat pilar bersinar terang, menyebabkan daratan tertutup cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah ada lapisan perlindungan yang dijalin di atas alam surga roh surgawi. Alam surga roh surgawi di masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sekali lagi. Pada saat ini, saat cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam subarisan pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, sejumlah besar gunung runtuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari pemandangan semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, menampakkan seekor naga ungu. Naga ungu itu mengeluarkan suara gemuruh dan gunung-gunung yang tersisa runtuh. Naga ungu itu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan surga. Naga ini sangat menampilkan yang sangat dingin. Setelah muncul, pegunungan lain runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian semakin banyak gunung yang runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan auman naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu ini berpotongan satu sama lain, dan saat cahaya ungu menyala, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual surgawi di daerah tersebut meledak dengan hebat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari pemandangan, dan memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan di antara mereka ada Master Void. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianhou menjadi tajam. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir. Ekspresi Olsir normal ketika dia melihat ke arah Master Void dan dengan tenang berkata, Olsir menyapa rekan penggarap Void. Master Void tersenyum tipis dan mengangguk. Ling Tianhou mengundangku, jadi orang tua ini datang untuk melihatnya. Olsir melihat formasi 9 naga dan dengan tenang berkata, saya tidak percaya diri hanya dengan kekuatan saya, tetapi karena rekan penggarap Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Saat keduanya berbicara, 2 distorsi berbeda di ruang muncul di sisi berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan budidaya awan surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan budidaya awan surgawi. Di belakang Wang Lin ada Si Tunan, Master Halloween, dan teman-temannya. Ketika kedua sisi muncul, mereka mulai mengukur sisi lainnya. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei gemetar saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan penyesalan dan kepuasan. Menatap Wang Lin pada pasangan budidaya awan surgawi. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zhou Yi. Wang Wei memandang Wang Lin dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu adalah Wang Lin, orang yang mengambil kunci gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia tidak bisa melihat melalui pemukulan pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga mengalami pemukulan yang tidak bisa dia lihat. Pasangan budidaya awan langit. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan ini dari Yao Qikui. Setelah mereka menguasai sebuah gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya pastilah pasangan yang menusuk. Wang Lin dengan tenang berkata, ya. Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kalah taruhan sejak saat itu.
Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pengambilan di pintu masuk Tide Abis di negara iblis api dilakukan olehmu? Saat Wang Wei berbicara, dia memutar tangannya dan sehelai rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Saat aku seusiamu, aku tidak bisa menerapkan batasan rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, memunculkannya tampak dengan santai menyapu bayangan di belakang Wang Wei. Saat dimulainya Wang Lin menyapu, mata Zhou Yi berkedip samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari jarak jauh. Yang di depan adalah wanita parubaya yang cantik. Di belakangnya ada 4 muridnya, termasuk Qian Qin dan salah satu yang bisa menjadi Brilliant Void Saintress berikutnya. Wanita cantik itu tiba-tiba dan melihat sekelilingnya. Pertama dia menyapa Sang Maha Melihat, kemudian dia dengan hati-hati melihat ke arah pasangan budidaya awan surgawi, dan kemudian memberikan anggukan ramah ke arah Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di samping Master Void. Ekspresi Olsir normal, tapi dia mengerutkan kening. 2 lelaki tua datang mengejar wanita cantik itu. Itu adalah lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki berbaju hitam. Orang tua di labu itu memandang semua orang. Ketika dia melihat pasangan budidaya awan surgawi, pupil matanya mengecil, dan setelah teringat sejenak, dia tiba di sebelah Yang Maha Melihat. Sedangkan pria berkulit hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria berbaju hitam itu. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini sekalipun, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan dia tidak suka dekat dengan orang lain. Pria berkulit hitam memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. "Bawa aku masuk." Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan berputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyedot ke arah sini. Dalam sekejap, api iblis itu datang dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, sehingga mustahil untuk melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Bahkan mustahil untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, sosok iblis itu juga melihat ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik perhatian dan berdiri di samping Yang Maha Melihat. Olsir menyatakan netral saat dia mengangguk. Namun, memunculkannya kekeributan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pemuda berpakaian merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa kecantikan yang seperti iblis. Kepalanya benar-benar mulus tanpa sehelai rambut pun. Ada energi spiritual surgawi yang mengelilinginya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. "Adik Wang, aku datang terlambat." "Bei Lou." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. "Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat." Kemunculan pemuda berkepala plontos menyebabkan pupil mata Master Void mengecil. Ada kilatan rasa dingin di mata pasangan budidaya awan surgawi. Hanya Olsir yang secara bertahap mengungkapkan senyuman. Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual surgawi memenuhi daerah tersebut. Saat 9 naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Tidak ada yang tahu seperti apa gua kelima di alam surga roh surgawi tempat Dewa Surgawi King Lin berada, bahkan ukurannya pun tidak. Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan setiap pelanggar dibunuh. Bahkan King Suang belum pernah melangkah setengah langkah ke dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seperti berlangsung selamanya, namun kenyataannya hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat asing. Tempat ini tertutup pasir hitam,
dan ujung pemandangan kota tidak mungkin terlihat. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin puting beliung kencang. Bahkan langit penanda abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa stres. Wang Lin memandang ke langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaan keilahiannya telah menyebar, tetapi perasaan keilahiannya, yang dengan mudah dapat menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang berada dalam jangkauan akal ilahi. Rupanya semua orang yang masuk, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil berpikir, Wang Lin melayang ke udara. Namun, setelah dia hanya melayang 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru keluar dari mata dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Saat perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga langsung menyentuh perisai cahaya biru. Terjadi ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Dia kemudian menggenggam tangan dan melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan menjulang berisi kekuatan dewa kuno. Tinju ini melontarkan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu tersebut runtuh. Namun, runtuhnya gas abu-abu tidak hanya membuat Wang Lin rileks, tetapi juga menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi 10 helai gas abu-abu yang lebih kuat yang ditembakkan ke arah Wang Lin dari 10 arah berbeda. Gemuruh berlanjut ketika Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meski semuanya tertutup perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin menyertakan seteguk energi asal esensi ke dalamnya. Ketika mereka menamparkan, tangan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat otoritas terus berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari 100 helai yang menyerang Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak mengalami banyak serangan balik pada pukulan pertama, tetapi serangan balik pada pukulan kedua sangat hebat. Tangannya masih sakit akibat pukulan itu. Meski rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melancarkan pukulan ketiga. Saat dia mundur dengan cepat, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menahan serangan gas abu-abu. Sosok Wang Lin bergerak seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini saat ia mundur dari kejaran gas abu-abu. Pergerakan Wang Lin menarik garis panjang di gurun pasir. Teleportasi tidak ada gunanya di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spatial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak 1 inci. Saya baru saja masuk, tapi saya sudah membahas hal yang aneh. Wang Lin mengungkapkan senyuman masam. Melihat bagaimana gas abu-abu itu tak henti-hentinya mengejarnya, niat membunuh muncul di matanya. Tangannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Panggil angin." Karena kekuatan fisiknya tidak dapat menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia redup ini dan kemudian 4 naga hitam muncul. Namun, saat keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu tersebut saling terhubung membentuk angin puyuh yang menyapu area tersebut. Wang Lin tertegun saat keempat naga hitam dari Call the Wind tersapu. Wang Lin merasakan kulitnya tergelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu-abu di belakangnya menjadi semakin besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10.000 kaki saat mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kemanapun angin puyuh lewat, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh semakin membesar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan dewa kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya.
Meski jaraknya hanya 1000 kaki, hal itu memberi tekad pada Wang Lin. Angin puyuh hanya membutuhkan waktu sedetik untuk melintasi ketinggian 1000 kaki. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan dewa kunonya di tungku untuk melarikan diri, itu masih belum cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh tersebut. Meski hanya sesaat, itu akan memberi Wang Lin secercah harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tas pegangannya. Lebih banyak dari pedang keluar dari tasnya. Saat pedang ini terbang, mereka membentuk formasi pedang dan menyerang angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati saat ini. Saat pedang mendekati angin puyuh, Wang Lin berteriak, "Pedang, meledak!" Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura destruktif dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah angin puyuh. Di saat yang sama, pedang besar yang tersisa meledak seperti ini. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasakan sakit hati terhadap pedang itu, tungku dewa kuno menyala. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Setelah dia muncul, tungku dewa kuno menyala sekali lagi. Setelah berkedip 9 kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir 10.000 kaki jauhnya, tapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya terulur. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan saat tangan terulur, ilusi tombak pembunuh dewa muncul. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekati angin puyuh dan menembusnya. Aura meletus dan meledak seolah-olah langit dan bumi berguncang. Angin puyuh itu runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku dewa kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya langsung berubah pucat melihat pemandangan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi puluhan angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa menghilangkan angin puyuh itu. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh yang muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini. Dengan kasarnya, dia secara alami melihat bahwa tidak ada satupun angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Saya tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta karun, atau merapal mantra. Begitu angin puyuh ini pecah lagi, akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana aku menghindari bisanya? Angin puyuh semakin mendekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya semakin kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku dewa kuno, dia hanya bisa melakukan ini dalam waktu yang singkat. Tak lama kemudian, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku harus melawannya. Wang Lin berhenti begitu saja. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk bertenaga. Saat dia berhenti, kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sebenarnya dari dewa kuno muncul sekali lagi. Tubuh yang tingginya ribuan kaki ini sepertinya mampu menopang dunia. 5 bintang dewa kuno berputar dengan cepat saat 10 angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan ke depan, tungku dewa kuno menyala dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surga Rosu jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di udara. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi energi iblis. Energi iblisnya padat, seolah-olah ini adalah neraka iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Di depannya tergeletak sebuah botol kecil. Botol itu ditutup rapat dengan gabus, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi haus darah, dan dia menjilat bibir. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti menusuk antar tulang. Siapa yang pertama keluar? Sudah bertahun-tahun sejak saya mengklik daging manusia. Tubuh dewa kunonya tingginya ribuan kaki, membuatnya terasa seperti Wang Lin dapat menopang langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh.
Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa, Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia menahan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kuno saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berhubungan dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menghantam tubuhnya. Khususnya, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan mencoba mencabik-cabik tubuhnya, angin puyuh itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara letupan dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Saat dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Orang-orang yang berpikiran biasa akan terkoyak, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak akan lolos. Bahkan aku merasakan sakit dengan tubuh dewa kunoku. Angin puyuh apa ini? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru menyala di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika aku menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kunoku, aku seharusnya bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak paling cepat, dan saat mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Terdengar suara gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuat Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru berputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah deskripsi tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ke-9 angin puyuh menghilang, Wang Lin telah mundur ke jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya berada di bintang 5. Meskipun perisai cahaya biru menghalangi angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis ini belum berakhir, masih ada 15 angin puyuh lagi yang datang ke arahnya. 15 angin puyuh sepertinya menegangkan sebelum menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak dapat memisahkan angin puyuh karena kecepatannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi menggema dalam sekejap. 15 angin puyuh menghantam perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Wang Lin jatuh ke tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut terjadi. Pasir dalam jumlah besar terlempar ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini pertama kalinya tubuh dewa kuno bintang 5 saya terluka seperti ini. Saya tidak tahu angin puyuh apa itu, tapi kekuatannya luar biasa. Jika aku membiarkannya terbelah sekali lagi, maka aku tidak akan mampu menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin muram. Setelah tubuh asal dan avatarnya menyatu, dia bisa melawan seorang penggarap pembersih nirwana. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman terhadap siapapun kecuali para penggarap pembersih nirwana tahap akhir dan monster tua penghancur nirwana, terutama mengingat fakta bahwa tubuh dewa kuno ini sangat kuat. Namun, saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Akhir-akhir ini, aku mengalaminya dengan terlalu mudah. Meningkatnya pembicaraan dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengangkat tangannya dan matanya dipenuhi kewaspadaan.
Tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah Gua Kaisar Langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi aku tidak boleh lalai sama sekali. Saya harus waspada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan akal ilahi tetapi memutar tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke depan. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan gas abu-abu akan muncul, hal itu sebagian besar disebabkan oleh akal sehatnya. Meskipun kekuatan gas abu-abu kuat pada awalnya, dia masih bisa menahannya. Namun, dia mempunyai bayangan samar bahwa jika dia memancarkan kesadaran ilahinya sekali lagi, apa yang akan muncul bukanlah gas abu-abu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan itu datang dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah memikirkannya sejenak, mata Wang Lin berbinar dan dia memegang tas pegangannya. Bendera jiwa muncul di tangan dan terbuka dengan gemetar. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan pecahan jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang galak, namun telah lama kehilangan keinginannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Itu dengan bayangan yang tergeletak di hadapan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis pecahan jiwa. Dia meninggalkan sedikit perasaan ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia menyerang ke depan. Setelah 15 menit, dia sudah sangat jauh dari pecahan jiwa. Dia menarik nafas dalam-dalam tetapi tidak menyebarkan akal sehatnya. Sebaliknya, dia mengirimkan pesan. Perasaan ilahi yang tersisa pada pecahan jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di benak Wang Lin. Dia memutuskannya dengan perasaan ilahi tanpa ragu-ragu. Saat perasaan ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas pecahan jiwa bergolak. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di pecahan jiwa, melenyapkannya sepenuhnya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia telah bersiap dan telah memutus kesadaran ilahi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi apapun di lokasinya. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulitnya kesemutan. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang dirasakan Wang Lin lebih menakutkan daripada puluhan angin petelah merenung dalam waktu lama. Wang Lin bergerak melewati gurun pasir hitam. Tidak ada siang atau malam, langit selalu redup seolah-olah tertutup badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama sebulan ini, dia tidak melihat satu orang pun, dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain, dia hanyalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, pikiran seseorang pun akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini ibarat tanah terlarang, penjara yang akan menimbulkan keputusasaan di hati, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan dirugikan karena memikirkan hal ini. Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir berubah menjadi iblis. Jika seorang penggarap setan ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat budidaya mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran apapun. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, perasaan krisis tidak hanya hilang, tetapi menjadi semakin kuat seiring dia bergerak maju. Beberapa kali selama periode ini, Wang Lin dengan jelas merasakan perasaan ilahi yang menyapu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencarinya, dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, pecahan jiwa itu runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak di wajahnya, tapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Situ. Situ berjalan di jalur iblis, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Wang Lin berpikir sambil mengangkat tangannya dan memegangi wajahnya.
Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan enkripsi. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang menyebar darinya. Energi iblis. Mata Wang Lin bersinar dan dia tanpa ampun meremasnya. Dalam sekejap, gas hitam itu runtuh dan menyebar. Ia segera menempuh jarak 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak saat dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia berpikir, mungkin aku bisa melakukan ini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa melihat ke arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk mencari jalan keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam mengelilingi Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin terlihat agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju. Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap suram saat dia bergerak maju. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi yang samar menyapu Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia berhenti, ke-9 lagi. Selama 2 bulan ini adalah saat tibanya perasaan ilahi melanda. Apa yang memberi tekanan lebih besar pada Wang Lin adalah perasaan ilahi yang berbeda setiap saat. Jelas sekali itu adalah 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, perasaan ilahi menarik diri dan menyapu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah perasaan ilahi mundur, Wang Lin mengangkatnya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia merenung, masih belum cukup. Saat berjalan melewati gurun ini, apalagi saat tidak ada matahari atau bulan, mudah sekali lupa waktu. Jika bukan karena Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia pasti sudah gila di sini. Dibandingkan dengan kesepian di sini, puluhan tahun terlewatkannya atau ratusan tahun yang dihabiskannya di tanah dewa kuno jauh lebih intens. Kesepian di sini sebenarnya tidak seberapa. Saat dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang di kejauhan. Sosoknya seakan mampu mengungkap kesunyian di hatinya. 1 orang, 1 dunia diam-diam ada, berjalan diam-diam tanpa akhir. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Wang Lin berjalan melewati gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang yang berteman biasa akan menjadi gila. Ini tidak sama, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan karena sendirian di dunia. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Perasaan ilahi disapu oleh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Perasaan ketuhanan ke-32. Saya memiliki cukup energi iblis. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia dikelilingi energi iblis, seperti api hitam yang mengamuk di gurun. Perasaan ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, indera ketuhanan ke-32 dengan cepat mundur. Namun, saat melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, mengumpulkan selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi iblis yang secara alami muncul di sini dan mengumpulkannya. Selama ini, dia harus berhati-hati agar energi iblis ini tidak mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meledak. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha menghidupkan akal ilahi yang mundur. Saat perasaan ilahi mencoba untuk mundur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi iblis. Perasaan ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Ia akan melarikan diri jauh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih sesuai rencana. Saat perasaan ilahi keluar, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Saat ini, semua energi iblis di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan. Saat Wang Lin berdiri di sana, untaian gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki.
Ketika gas hitam terlepas dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh serta anggur, penampilan aslinya akhirnya bisa terlihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkejut jika melihatnya sekarang. Meski Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, panjang rambut sehitam tinta yang mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga sekilas dia tampak seperti sekantong tulang. Khususnya, mata cekung dengan bekas pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang pecinta normal tetapi seorang pecinta iblis. Selain itu, temperamen yang kejam di sekitar Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak energi iblis. Dia harus menaruhnya di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin mampu melakukan ini karena dia bukan seorang yang terampil yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun keberadaannya, terutama ketika dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya menjadi seorang iblis yang kompeten untuk saat ini. Dia telah bertindak ekstrim dengan menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua lengannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis meluas dengan cepat. Saat perasaan ilahi hendak melarikan diri, Wang Lin meraung. Sebelum suara gemuruh ini, energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi Ying lalu, saat ia runtuh, ia dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat penyebaran iblis sebelum mencapai ratusan ribu kilometer. Perasaan ilahi yang keluar terselubung di dalamnya. Jika ini terjadi, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua, masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar hingga ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin menyerang ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Pada saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblisnya ke langit. Dia menggunakan kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga energi itu akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap menyembunyikan energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen yang sebenarnya. Dengan setiap napas, lebih banyak energi iblis akan menghilang, dan jika dia tidak dapat menemukan kesadaran ilahi, setengah tahun kerjanya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia menyerang ke depan seperti meteor menuju tempat dia mengunci indera ketuhanan lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi iblis yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari bayangan ini, Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan perasaan ilahi yang melintas adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa perasaan ilahi lainnya tidak memicu reaksi apapun, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan perasaannya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zhou Yi, dia bahkan tidak bisa membantu si Tunan menghilangkan racunnya. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi iblis dan menghancurkannya, dia menyadari sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sesaat, Wang Lin merasa seperti berada di dalam alarm. Dia samar-samar memperoleh pemahaman tentang tempat ini dalam mimpi ini. Dia menyebarkan kesadaran ilahinya, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan apapun. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang kebingungan. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukannya, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya dengan cukup cepat untuk menjadi seorang penggarap iblis sejati. Hal ini memungkinkan dia memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya mahal. Tidak hanya penampilan Wang Lin yang berubah, kini dia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia menyerang ke depan, dan kesadaran ilahinya menyebar ratusan ribu kilometer.
Saat energi iblis menghilang, jaraknya dengan cepat memendek. Perasaan ilahi yang menyebar dalam energi iblis tidak menimbulkan reaksi dari gurun. Namun, Wang Lin tahu bahwa ketika perasaan ilahinya keluar dari energi iblis ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu-abu yang turun. Setengah tahun lalu selama eksperimennya adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dengan cepat bergerak dengan indera keilahiannya terkunci pada indera ketuhanan yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi iblis, energi itu masih menghilang dengan cepat, jadi sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung di dalam hatinya, sedikit lebih cepat. Perasaan ilahi yang keluar tiba-tiba berhenti. Ia tidak lagi lolos tetapi menyerang ke langit. Itu terputus. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah mengira orang lain akan melakukan ini, memotong sebagian kesadaran ilahi sehingga lokasi mereka tidak dapat ditemukan. Saat perasaan ilahi terputus, Wang Lin batuk seteguk darah. Darahnya bersinar terang, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melesat ke depan. Keluarnya darah. Keluarnya darah berarti melukai diri sendiri dengan ketidakseimbangan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun yang lalu adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu-abu dan kecepatannya meningkat. Keluarnya darah hanya memberikan ledakan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, dia pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Lampu darah menyala dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan perasaan ketuhanan yang terputus dan terus menyerang ke arah datangnya perasaan ketuhanan. Meminjam sedikit energi iblis yang tersisa, dia menggerakkan keluar, mengejar akal ilahi yang terputus itu. Di bayangan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin. Bayangan ini menjadi semakin besar di mata Wang Lin hingga terungkap. Murid Wang Lin menyusut. Dia familiar dengan bayangan ini, sangat familiar. Itu adalah menara hitam yang berdiri di tengah gurun pasir hitam tak berpenghuni. Itu dipenuhi dengan begitu banyak energi iblis sehingga seseorang bisa merasakan aura gilanya dari jauh. Wang Lin pernah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya. Di negeri setan langit, suhu dingin hampir membuat tubuh Wang Lin roboh terakhir kali dia berada di sana. Dia tidak bisa lepas dari mantra menara di tanah roh iblis. Jika bukan karena simulasi buah kenaikan surgawi, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang diberdayakan. Iblis yang telah menyebar. Saat itu, Bei Lou mengatakan bahwa ada 9 iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Saya bertemu satu-satunya di negeri roh iblis. Saya tidak berpikir saya akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Ekspresinya menjadi sedikit merah. Ini adalah reaksi balik dari penggunaan Blood Escape. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini. Dan iblis kuno Bei Lou sangat ingin datang. Bunga surgawi berkata bahwa setelah alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin terluka parah. Kemudian dia dibungkus oleh 2 orang luar dan dipaksa membungkusnya dengan pintu tertutup di sini. Kedua orang luar itu mungkin adalah iblis kuno Bei Lou dan iblis kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam itu, seolah-olah sambaran petir melintas di ingatan dan dia tercerahkan. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia sepertinya memahami sedikit masalah. Iblis kuno Bei Lou dipecah menjadi 9 bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya merupakan tanah surga berubah menjadi tanah iblis. Siapakah yang menyegel iblis kuno Bei Lou, dan mengapa hanya ada iblis yang tersebar dan bukan iblis kuno di tanah roh iblis? Di mana iblis kuno itu? Berdasarkan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini, di gua kelima, tempat Kaisar Langit King Lin berada. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama berkeliaran di hal ini, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Iblis yang menyebar. Saya tidak tahu apakah saya bisa melawan iblis yang menyebar dengan tingkat kerusakan saya saat ini. Energi yang berasal dari dalam tubuh bergerak dan menekan lukanya menggunakan aliran darah. Permusuhan muncul di wajahnya. Penantian setengah tahun dan efek energi iblis menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi saat ini ditampilkan begitu garang. Wang Lin melangkah menuju menara. Menara hitam itu tidak terlihat jauh,
tapi jaraknya masih jauh di dalam gurun pasir hitam ini. Namun, itu bukan apa-apa bagi Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup celah tersebut. Namun, saat di depan menara hitam bergetar, butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk puluhan manusia yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi energi iblis. Energi iblis mereka menyatu di udara membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok seorang lelaki tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan kemudian dia menunjuk ke arahnya. Beberapa lusin orang pasir mengaum dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra warna-warni bersinar saat mendekati Wang Lin. Keganasan di wajah Wang Lin muncul setelah 6 bulan ditahan. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk langsung menekan di antara alis orang pasir itu. Dengan keras, orang pasir itu bergetar dan robot menjadi tumpukan pasir yang berserakan di mana-mana. Boneka ingin menghentikanku. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera muncul di samping boneka pasir lainnya. Sebuah mantra muncul di jari-jarinya saat dia melewati boneka itu, menyebabkan boneka itu roboh. Pada saat ini, mantra dari lusinan boneka mengambil berbagai bentuk dan mendekati Wang Lin. Saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu area tersebut, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi saat mantranya diaktifkan. Semua mantra dihentikan 10 kaki dari Wang Lin, dan tidak ada satu mantra pun yang berhasil mencapai jarak 10 kaki darinya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewatinya. Gelandangan, gelandangan, gelandangan. Saat Wang Lin bergerak, ledakannya tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti bonekanya roboh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi lebih kuat ketika tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka itu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah suara mengejutkan, dia terbang ke udara, tapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah lelaki tua yang dibentuk oleh energi iblis yang ditinggalkan oleh boneka-boneka itu. Wajah lelaki tua itu puas. Apa yang terjadi tadi terlalu cepat, bahkan sebelum dia sempat menjawab, kematian telah selesai. Dalam tampilnya, pemuda ganas di hadapannya lebih seperti iblis daripada dirinya. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah terbebas. Setelah dia mengucapkan, panggil angin, angin hitam muncul, membentuk 4 naga hitam yang mengaum. Namun, perubahan aneh terjadi pada keempat naga hitam itu. Ada satu tanduk panjang di kepala keempat naga hitam itu. Taring mereka juga lebih panjang, hanya dengan melihat giginya yang tajam saja sudah cukup membuat kulit kepalamu tergelitik. Naga langit macam apa ini? Mereka jelas-jelas adalah naga iblis. Keempat naga iblis yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebaliknya, mereka menghirupnya, dan angin hitam di sekitar mereka melahapnya. Saat mereka membakar angin hitam, suara letupan terdengar dari tubuh mereka. Baju besi hitam muncul di tubuh keempat naga iblis ini. Baju besi ini belum lengkap, hanya sebagian saja yang muncul. Namun, baju besi yang tampak ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat semakin jahat. Bukan hanya orang tua itu, bahkan Wang Lin pun terkejut, namun, dia tidak punya waktu untuk menyalakannya. Hanya satu kalimat yang menggema di kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan seni iblis. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis itu menyerang orang tua itu. Ekspresi tua itu berubah drastis dan tangan membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan raungan terpadu yang menggemparkan dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai terangkat ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra lelaki tua itu terputus olehnya. Dia dengan cepat mundur dan ingin kembali ke menara hitam di jarak jauh. Keempat naga iblis mengejarnya dari dekat. Kepala mereka yang besar, gigi yang ganas, dan air liur yang keluar dari mulut mereka sungguh mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga iblis. Namun, dia selalu berada di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan mata memenuhi lelaki tua itu saat dia melarikan diri dengan gila-gilaan menuju menara hitam.
Namun, budidayanya hanya pada tahap awal dari Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa melarikan diri dari naga iblis sama sekali. Saat naga keempat iblis mendekat, lelaki tua itu meraung putus asa, "Tuan Iblis jatuh, selamatkan aku." Saat dia berteriak, berbisik menjadi hitam dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Keempat naga iblis itu tampak seperti sedang berebut makanan sambil bertarung satu sama lain hingga salah satu dari mereka memberdayakan lelaki tua itu. Beberapa lusin orang tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan menutupi kepala mereka. Mereka mengungkapkan keempat naga iblis dengan mengakhiri dingin. Sebanyak 32 helai indera ketuhanan. Orang tua yang meninggal adalah salah satu dari mereka, jadi tersisa 31 orang. Wang Lin mengingat setiap indera ilahi yang telah berlalu. Hanya ada 32 akal ilahi. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang keluar dari menara hitam itu lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia ingin pergi, semua penjelasan ada di sini. Sekalipun dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan melepaskannya. Wang Lin menyerang orang-orang dengan 4 naga iblis yang mengelilinginya. Pembantaian Tuan Iblis. Sebuah suara tua datang dari orang-orang berbaju hitam ini. Masing-masing dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan itu terbentuk, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menunjuknya, menyebabkan keempat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi tersebut. Wang Lin melemparkan saat dia menyerang seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Saat dia menyerang, pikirannya terulur dan tombak pembunuh dewa terbentuk. Sambil dipenuhi niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombaknya. Tombak pembunuh dewa bagaikan sambaran petir hitam ketika berhasil menangkap 4 naga iblis. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga kelima, dan berubah menjadi bayangan. Hal ini menimbulkan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar, dan langit seolah-olah akan runtuh juga. Naga iblis menghilang dan tombak pembunuh dewa juga hancur. Bayangan iblis mengeluarkan suara gemuruh, dan dampak kuat yang ditimbulkannya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya. Dengan suram, setelah mengeluarkan suara gemuruh, bayangan iblis itu berputar dan hancur berkeping-keping. Bahkan pria berbaju hitam yang menciptakan bayangan iblis pun roboh. Saat mereka pingsan, Wang Lin mengambil langkah dan segera tiba di hadapan pria berpakaian hitam. Dia menyapu tangan dan mengancam semua kepala mereka. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. "Aku sangat berguna untuk kepalamu." Wang Lin menatap menara hitam setinggi 100 kaki itu, dan pemberitahuan ke atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini. "Aku adalah iblis yang tersebar di udara yang jatuh, Ming Hai. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai Kaisar Langit King Lin, asap gurun kesepian." Dia mengenakan baju besi abu-abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia menyatu dengan gurun pasir hitam. Mustahil untuk melihat wajahnya di balik baju besi abu-abu. Anda hanya bisa melihat matanya yang dingin dengan ketidakpedulian dan ketidakpedulian di balik kemudi. Suaranya datar tanpa emosi apapun. Saat dia berbicara, mengutarakannya pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram, dan dengan tangan lambaian, dia memasukkan semua kepala ke dalam tasnya. Wang Lin kemudian melihat keku bernama Ming Hai ini, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kerusakannya tidak lebih lemah dari pembersih nirvana. Yang membuatnya semakin terasa aneh adalah selain rangkaian energi iblis, ada juga energi spiritual surgawi. Wang Lin memandang pria itu dan dengan tenang bertanya, "Apakah hanya saya satu-satunya di sini?" Pria itu berpikir sedikit sebelum memikirkannya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, "Saat kamu mengalahkanku, kamu akan tahu segalanya." Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangannya gemetar tanpa ampun. 5 helai asap hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 5 helai asap hitam itu seolah mampu membelah ruang itu sendiri. Saat mereka bergerak, 5 tanda mengerikan muncul seolah-olah mereka telah membelah langit. Murid Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menghantam tanah tempat Wang Lin berada dan menendang banyak pasir.
Gelombang pasir naik ratusan kaki ke udara dan menghantam Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Panggil hujan." Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung banyaknya dan jatuh seiring dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan air hujan ini mengandung energi asal mula dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang teredam dan menghilang saat dipicu oleh hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah membentuk lebih banyak segel dan hujan berkumpul. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki tertutup oleh tetesan air hujan. Hujan yang turun dari langit melesat ke depan seperti pedang tajam saat Wang Lin menggerakkan tangannya. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang surga, dan gelombang pasir dengan cepat menghilang karena pengaruh hujan. Tepat pada saat ini, pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, "Ledakan pasir." Pasir di tanah di depannya bergetar lalu tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Pasir dalam jumlah tak berujung bahkan dari jarak yang jauh berkumpul menuju lokasi ini. Pasirnya membentang sejauh mata memandang. Pasirnya terlalu cepat, dan datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika dilihat dari atas, gelombang pasir sedang berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia mengatakan sesuatu. Stempel penyegel surgawi neraka ke-18 terbang dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, "Arsenal ajaib!" Dan kesesuaian tangan. Teriakan hantu menggema di langit dan titik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin menunjuk tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa leluhur darah. Ada juga banyak jiwa surga dan semua jiwa orang yang dibunuh Wang Lin. Orang-orang yang dipanggil oleh mantra Wang Lin semuanya berteriak. Suara itu menggantikan segalanya di dunia, termasuk suara siulan pasir. Jiwa pertempuran ini ditempatkan di sekitar Wang Lin. Dengan pemikiran Wang Lin, jiwa-jiwa ini keluar. Di antara mereka, jiwa leluhur darah adalah yang paling kejam. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tapi dia tidak menyerang dan malah menyerang dengan raungan. Ada juga banyak jiwa surgawi yang tampaknya menjadi gila dan menerkam di sekeliling mereka. Di jiwa antara jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Itu adalah tambahan baru, dan ketika muncul, niat membunuh memenuhi area tersebut. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arah Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa. Akibatnya, gelombang yang tiada henti melanda seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk ke antara kelopak mata. Kilatan cahaya putih keluar dari mahkota dan membentuk pedang 3 inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat muncul, ia melepaskan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini begitu kuat hingga hampir bisa membelah langit. Pedang ini dihadiahkan kepada Kaisar Langit. Namanya Fang Zhu. Ada nada sedikit melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil di tangannya. Ada kilatan cahaya putih saat pedang itu terbang ke arahnya. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin. Pedang ini memiliki semangat. Mati makanya adalah keberuntunganmu. Ming Hai menghela nafas pelan. Mustahil untuk melihat ekspresi, tapi desahan itu menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin mengepal dan bayangan dewa kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melewati butiran pasir dan melayangkan pukulan ke arah cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di hadapan Wang Lin yang menyapu seluruh pasir dan dinyalakan dengan cahaya putih. Pedang energi yang menggetarkan surga meledak pada saat ini. Bahkan pedang energi Ling Tianhou jauh lebih rendah. Pedang energi ini seperti pelangi, dan saat muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tangan Wang Lin runtuh dari tengah. Itu dipotong menjadi 2. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melayangkan pukulan saat dia melakukannya. Gemuruh terus berlanjut, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menghindari pedang energi. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara. Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Kemudian melintas dan berubah kembali menjadi sinar cahaya putih yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru menyala di mata penentuan.
Perisai cahaya biru muncul di hadapan Wang Lin dan cahaya putih yang menyala padanya. Suara letupan bergema dan bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih solid. Dia diam-diam merenung saat bintang dewa kuno perlahan berputar. Kenangan yang diwarisinya dari Tu Si terlintas di pikiran. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lalu jari-jarinya menyilang, membentuk tanda yang aneh. Curi pahala surga, ambil jiwa alam semesta, kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Bahasa dewa kuno perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Saat dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra dewa kuno bintang 5 hanya dapat menggunakan sedikit mantra tersebut. Selain memanggil kekuatan nenek moyang kuno dan memanggil tombak pembunuh dewa, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas kekuatan yang bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 5, dan diberi nama Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantranya ditujukan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya hantu saat dia mendorong segel tangan ke depan. Kekuatan dewa kuno dalam jumlah besar memenuhi tubuhnya dan dengan cepat berkumpul pada segel di tangan. Curi pahala surga. Saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Semua pasir di sekitarnya langsung terhempas oleh gelombang kejut. Hal ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk maju ke depan. Dunia berubah di ruang luar tanah roh iblis, dan energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Energi asal ini masuk ke laut roh iblis timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh iblis dan diserap ke dalam gua kelima melalui formasi 9 naga. Pada saat ini, botol giok putih yang mengambang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan tertutup kabut hitam mulai bergetar hebat. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendongak. Sebuah pusaran hitam muncul, dan energi asal keluar dari pusaran menuju botol giok. Itu mampu menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam dipenuhi dengan kedamaian. Awalnya aku mengira hanya 4 orang yang butuh perhatian, tapi tak disangka, ada satu lagi. Gumaman terdengar dari kabut hitam, dan matanya berbinar. Sebuah lengan kering terulur dari ya ampun meremasnya. Energi asal yang masuk mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Sama seperti orang di dalam kabut hitam ini menghancurkan energi asal yang masuk, bahasa dewa kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambillah jiwa alam semesta. Setelah dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah gemuruh ini dapat membelah dunia dan mengekstraksi jiwa pegunungan, langit berbintang, dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, namun mantra dewa kuno ini dapat menarik kehendak darinya. Ini adalah mantra dewa kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkannya bergantung pada kekuatan penggunanya. Jika dewa kuno bintang 9 menggunakan Merit Spirit, mereka tidak hanya dapat mengekstraksi jiwa alam semesta, mereka bahkan dapat mengekstrak beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah langit. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di bintang 5, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun, karena dia adalah dewa kerajaan kuno, dia setidaknya mampu membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal ketika botol giok putih mulai bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan di dalamnya terus-menerus melepaskan kekuatan isap dari dalam. Gabus hitam yang menutup mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah akan tersedot ke dalam botol. Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap. Setelah dia berkata, curi pahala surga, meskipun energi asal yang dia panggil dari luar diblokir, energi asal aslinya bercampur dengan kekuatan dewa kuno dan masuk ke tangannya. Saat energinya hilang, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambillah jiwa alam semesta, kemudian menimbulkan badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bersiul melintasi gurun, gas hitam muncul di dunia dan mengembun menjadi garis hitam di hadapan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk tanda berbentuk berlian. Rune ini melampaui apapun dari klan Tato. Itu sangat rumit sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengucapkan kalimat terakhir,
rune berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, rune berlian terus mengembang hingga tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu seperti tembok yang mencapai langit, dan terus bergerak maju. Gemuruh bergema dan langit redup terdorong mundur, bahkan pasir hitam di tanah pun terdorong mundur. Seolah-olah pasir itu seluruh keberadaannya terhapus. Rune berlian raksasa dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di dunia. Saat ia bergerak maju, segala sesuatu sebelum ia dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Tidak mudah dia menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kunonya saat ini, itulah alasannya dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena pertarungan ini yang menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai pencurian seorang pembersih nirwana, mantra dan harta yang dia gunakan sangat mengejutkan. Saat suara bergema, pedang kecil berwarna putih itu didorong ke belakang dan nyanyian pedang bergema di langit. Ming Hai, yang sedang berjalan kembali ke menara, gemetar dan berbalik. Ketika dia melihat tanda berlian mendekat perlahan, matanya bersinar terang. Saya tidak peduli apakah identitas Anda adalah dewa kuno atau kekuatan Qi. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Langit. Ketika pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang kecil berwarna putih yang didorong ke belakang bergetar dan melepaskan energi pedang yang dapat menembus langit. Saat ini, seluruh langit ditutupi oleh bayangan pedang. Pedang kuno niat tiba-tiba memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil itu telah memanggil pedang kuno ini dengan niat untuk turun ke gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di balik bayangan pedang di langit. Ini adalah sosok orang-orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang kecil berwarna putih itu berubah menjadi sinar cahaya putih yang menyerang rune berlian, dan sosok di langit mulai bergerak. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan pedang energi dalam jumlah besar. Saat ini, langit adalah pedang dunia. Di bawah pengaruh pedang kecil berwarna putih, energi pedang itu mendekati rune berlian. Pedang kecil berwarna putih itu bergerak paling cepat dan tiba-tiba dipanggil dengan rune berlian. Riak dalam jumlah besar mulai menyebar ke seluruh rune, lalu pedang energi dari langit turun. Rupanya tak terhitung banyaknya orang yang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu menjadi niat pedang mengerikan yang menembaki rune berlian. Rune berlian bergetar hebat. Ada suara gemuruh keras yang bergema saat bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia akan mendapat serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat budidaya saat ini. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki rune berlian. Hal ini menyebabkan rune berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam hilang dari tanah, muncul permukaan putih seperti cermin. Langit juga redup tersingkir, muncul permukaan putih seperti cermin. Niat pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung banyaknya, yang dibentuk oleh pedang putih kecil terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno pun tidak bisa menghentikan mantra dewa kuno. Terlebih lagi, pedang putih kecil ini tidak memiliki maksud pedang kuno yang lengkap, hanya sebagian saja. Akibatnya, ia tidak mampu menolak. Mata Ming Hai mengungkapkan sedikit aneh saat dia tersenyum dan menatap tanda berlian bersama dengan Wang Lin, yang berada di belakangnya. Dia tertawa. Bagus. Saya tidak menyangka akan melihat mantra seperti ini di usia senja saya. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Menurutku hal yang paling ingin kamu ketahui adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Celestial, dunia botol. Di akhir Kaisar Langit mengumpulkan energi spiritual surgawi untuk membentuk roh surgawi. Alasan mengapa disebut dunia botol adalah karena seluruh dunia ini berada di dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta karun yang dimurnikan Kaisar Langit di tahun-tahun awalnya. Namun, karena Kaisar Langit rusak parah, kesadaran ilahinya runtuh. Perasaan ilahi yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Langit masuk dan membuat tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu-abu yang Anda alami dibentuk oleh mantra Kaisar Langit. Total ada 99 alam, dan masing-masing alam memiliki pasir hitam yang sama. Anda dan teman Anda dikirim ke alam berbeda di sini.
Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa mantra Kaisar Langit Asap Gurun Kesepian dipahami melalui salah satu dari 9 lukisan gunung dan sungai, Asap Gurun Kesepian. Lukisan itu tersegel di dalam dunia botol ini. Jika kamu ditakdirkan, kamu bisa berada di sana. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Ming Hai tertawa ketika dia melompat ke depan dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Saya, Ming Hai, adalah roh dunia botol. Selain Fangzu, yang diberikan Kaisar Langit berbaring, aku juga memiliki mantra Kaisar Langit. Bakar surga." Ming Hai menunjuk ke langit dan tertawa, lalu nyala api 9 warna mulai menyala dari dalam tubuhnya. Nyala api ini berisi warna merah tua, oranye, merah, hijau, cian, biru, dan ungu, serta hitam dan putih. Nyala api melesat ke langit bersama dengan jari Ming Hai. Langit tertutup cahaya merah dan mulai terbakar. Ini belum berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. Api 9 warna membanjiri langit, dan saat ini, api menutupi laut. Bakar surga, bakar langit, mantra surgawi yang menggunakan angin. Orang yang menciptakan mantra surgawi ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, panasnya redup yang menutupi langit digantikan dengan api yang tak habisnya. Di bawah panas yang menyengat ini, pasir di kelompok itu benar-benar runtuh. Butir pasir pecah, dan dalam sekejap, gurun pasir hitam tempat Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, butiran tersebut mulai meleleh karena panas yang menyerang. Pasir hitam menjadi lautan hitam. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia langsung merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah-pecah bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Ini saja sudah mengejutkan. Namun, Wang Lin segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi pada energi asalnya, itu menghilang dengan cepat. Api yang menutupi langit seakan meluas tanpa henti, seolah ingin membakar seluruh langit. Selama masih ada langit, apinya akan terus menyala. Suara letupan menggema di langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat 9 naga api mengaum di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi diberi nama, bakar surga, mantra itu harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika langit pun bisa terbakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semua yang ada di bawah langit. Rune berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir yang meleleh. Nyala api di langit didorong oleh rune berlian. Namun, dalam sekejap, nyala api yang lebih dahsyat menutupi langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Api dalam jumlah besar jatuhan dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Semakin banyak api berjatuhan, dan semuanya terbakar di depan rune berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Saat ini, tawa Ming Hai bergema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, jadilah mantra surgawiku dan hancurkan segalanya. Saat suara Ming Hai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu menuju rune berlian. Ada 9 warna dalam nyala api ini. Api 9 warna turun dan mulai mengelilingi rune berlian. Semakin banyak nyala api yang turun, bahkan tanah pun mulai terbakar. Tampaknya olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi neraka api yang ingin menyalakan Wang Lin dan rune berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas tanda berlian. Namun, dengan dampak api, pembakaran langit, dan nyala api yang turun, tanda berlian di bawahnya hancur. Saat roboh, mata Wang Lin berbinar dan lengannya terentang. Energi asal yang tersisa di tubuhnya dikirim tanpa ampun untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan pecahan berlian tersebar ke segala arah. Meski rune itu telah hancur, ia masih mengandung kekuatan dewa kuno. Saat ia menyebar, seolah-olah badai terjadi di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, apinya pun menghilang. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Setelah badai mereda, nyala api akan kembali dan membakar segalanya. Menggunakan jendela tempat api dipadamkan, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah darahnya yang keluar dari pori-porinya dan memegang tas pegangannya. Matanya merah saat dia berteriak, "Kereta pembunuh dewa." Dalam sekejap, cahaya 5 warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu 5 warna.
Kupu-kupu 5 warna mengepakkan sayapnya dan bubuk 5 warna muncul. Wang Lin menunjuk ke arah Ming Hai di balik lautan api. Kupu-kupu 5 warna itu bergerak maju dan mengepakkan sayapnya. Angin tak kasat mata yang dapat menghancurkan semua kekuatan hukum yang terjadi di gurun pasir hitam ini. Saat kupu-kupu 5 warna muncul, kabut di sekitar Ming Hai terkena hembusan angin dan tertiup angin. Ketika kabut menghilang, armor abu-abu dan sosok tegak di dalam armor itu terungkap. Melihat kupu-kupu 5 warna, ada sedikit kebingungan di mata Ming Hai. Dia sepertinya sudah menyerah untuk melawan saat dia menatap kupu-kupu itu dalam keadaan kesurupan. Saat kupu-kupu 5 warna itu bergerak maju, ia mengepakkan sayapnya. Sebagian kecil dari armor Ming Hai hancur berkeping-keping dan didorong kembali. Saat kupu-kupu 5 warna terus bergerak maju, ia terus mengepakkan sayapnya. Gemuruh terus berlanjut dan armor Ming Hai mulai hancur berkeping-keping. NOVELB, saya N. Retakan dalam jumlah besar muncul di helmnya hingga terlepas dari wajahnya. Ini menampilkan rambut hitamnya yang kasar dan wajahnya yang cekung. Dia adalah seorang pria parubaya yang penuh dengan usia. Ada bekas luka di alis. Jika diperhatikan lebih dekat, bekas luka ini hampir menembus tengkoraknya, dan ada pecahan hitam di dalamnya. Semburan gas hitam datang dari pecahan itu dan terus memasuki kepala Ming Hai. Ming Hai mengalihkan dari kupu-kupu dan matanya menunjukkan cahaya hantu. Dia menyentuh bekas luka di dahinya dan bertanya, "Aku masih belum mati." Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan mengarah ke langit. Api di area itu sepertinya menjadi gila, seolah-olah sedang dipanggil. Mereka menambah rune berlian yang hancur dan mendekat. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia keluar dan membentuk segel dengan kedua tangan. Dia menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan panah darah, dan tangan memerintahkannya untuk menggambar tanda darah yang mendarat di kupu-kupu 5 warna. Setiap kereta perang pembunuh dewa memiliki 5 segel di atasnya. Setelah kereta diaktifkan ketiga, berubah menjadi kepompong yang melahirkan kupu-kupu tersebut. Namun kupu-kupu ini masih terdapat 5 segel. Hanya dengan melepaskan kelima segel saya dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang diciptakan oleh Guru Tian Bao yang dapat membunuh dewa. Berubah menjadi kupu-kupu bisa dianggap sebagai segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu itu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bergetar, warna keenam dengan cepat muncul. Ming Hai dengan cepat bergerak maju, pergantian tangan, yang diisi api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia mengubah tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin menyalakan tungku dewa kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Ming Hai. Rasa dingin muncul di tangannya dan tangan gemetar tanpa ampun menekan punggung Ming Hai. Pasangan Wither Dao muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi area tersebut, cahaya abu-abu menyinari kaki Ming Hai. Ming Hai mengungkapkan senyuman muram. Dia membuka lengannya dan energi surga yang jahat melonjak keluar. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Cahaya abu-abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi pada saat yang sama, dia melonjakkan panah lagi ke kupu-kupu tidak jauh dari situ. Segel ketiga, lepaskan. Membuka 3 segel adalah batas budidaya Wang Lin. Kupu-kupu itu bergetar, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi kupu-kupu 7 warna. Ketujuh warna itu bersinar, membuat kupu-kupu itu semakin cantik. Dengan kepakan sayapnya, bubuk 7 warna muncul di hadapan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Ming Hai membalikkan dan membekukan tangan, menyebabkan lautan api menyerang Wang Lin sekali lagi. Lautan api hanya berjarak 1000 kaki dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas menerpa Wang Lin, dan kulitnya menjadi semakin pecah-pecah, namun tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan banyak darah. Bahkan jiwa asalnya telah menjadi lemah, namun karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Bagaimanapun, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang 8, dan tubuh Wang Lin hanya bintang 5. Bahkan Ming Hai terkejut dengan hal ini. Dia mengambilnya saat tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Lalu tangannya terulur hingga terkunci. Tiba-tiba, semua pasir yang telah meleleh menjadi cairan hitam mulai berkumpul.
Pada saat ini, kupu-kupu 7 warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Ming Hai. Bubuk 7 warna membentuk badai yang menyerang Ming Hai. Mata Ming Hai berbinar. Dia mengambil cairan hitam yang terkumpul di tangan kirinya dan melemparkannya. Cairan hitam itu terlempar ke udara dan membentuk penghalang pelindung. Namun, saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu 7 warna melewati badai dan menembus penghalang tersebut. Hal ini menyebabkan cairan hitam terdorong kembali ke arah Ming Hai bersamaan dengan badai. Saat ini, api berada kurang dari 500 kaki jauhnya. Pada saat krisis ini, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Ming Hai dalam sekejap. Tangan kematiannya, dengan cepat menunjuk ke depan. Ming Hai mengerutkan kening dan energi malapetaka jahat di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, saat akan meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, "Berhenti!" Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk menyakiti Ming Hai, tetapi membingungkannya sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra stop. Dengan satu kata, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah melilit Ming Hai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanya seorang Master Nirvana Skrier tahap pertengahan puncak. Menggunakan mantra stop melawan makhluk surgawi pada tahap pembersih nirwana berarti dia akan menerima serangan balik, tapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Ming Hai berhenti, badai 7 warna tiba. Ia tidak menyerang tubuh Ming Hai, namun di bawah kendali Wang Lin, ia menyerang luka di alis kanan Ming Hai. Seluruh badai 7 warna memasuki lukanya. Raungan panik keluar dari mulut Ming Hai. Dia memegangi kepalanya saat dia mulai berjuang melawan kekuatan dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Ketika mantra bakar surga muncul, dia telah menarik semua jiwa untuk persenjataan ajaibnya dan stempel penyegel surgawi. Setelah melakukan itu, dia langsung menuju menara hitam. Pada saat ini, api dari Burn the Heavens datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar, tetapi seberkas cahaya biru datang dari mata pemberitahuan dengan cepat emisi apinya. Dia mengatupkan gigi dan tungku dewa kuno muncul sekali lagi dan memindahkannya ke depan 1000 kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke menara hitam. Alasan dia memasuki menara hitam adalah karena ketika api membakar dunia dan melelehkan gurun pasir hitam hingga tidak ada yang tersisa, menara hitam itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada satupun api yang masuk ke dalam. Namun, apinya terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin masuk ke menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit di punggungnya, dan panas langsung masuk ke tubuhnya. Untung saja ini hanya sisa panas saja, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengeluarkan pil dalam jumlah besar dan menelannya. Kemudian dia melihat kembali ke perairan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam sudah tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi terkejut yang kadang-kadang menampilkan permukaan putih halus seperti cermin. Jeritan menyakitkan Ming Hai datang dari kedamaian. Dia memegangi kepalanya dan terus mengaum. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya 7 warna di alis kanan Ming Hai. Cahaya 7 warna menyala seolah ingin menyegel keinginan ini. Namun, saat luka di alis ditutup, pecahan hitam di bekas luka itu dikelilingi oleh gas 7 warna. Ini memutus aliran energi iblis, dan matanya memasuki keadaan kesurupan seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia mengangkatnya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya dan menunjukkan senyuman yang tertidur. Kaisar Langit, Ming Hai tidak setia. Karena keserakahanku sendiri, aku berubah menjadi iblis. Saya pantas mati. Dengan senyuman yang terkulai, nyala api yang tak melonjak dan melonjak-lonjak. Setelah apinya menghilang, orang tersebut berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu 7 warna. Ia terbang melintasi lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin merenung dalam diam. Samar-samar dia punya gambaran tentang apa yang telah terjadi. Setelah menghela nafas, dia menyadari bahwa apinya tidak masuk ke dalam menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia memegang tas pegangannya. Kepala yang dia ambil beberapa waktu lalu tergeletak di hadapannya. Mata Wang Lin menampakkan sedikit aneh dan dia mondar-mandir.
Aku tidak mengira mantra surga panduan Nether akan berguna di tempat ini. Semua orang ini memiliki energi iblis. Jika saya menggunakannya sebagai panduan, saya akan dapat membuka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin menyamakan posisi tangan dan semua kepala robot. Kemudian membentuk segel dan menyatu semuanya membentuk pendingin merah tua. Sebuah lorong terbuka di hadapan Wang Lin. Hah! Mata Wang Lin memperkenalkan dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat pusaran itu berputar, energi iblis yang menyala keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Kedengarannya seperti pusaran itu baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi energi iblis. Ada singgasana besar di aula itu, dan seseorang sedang duduk di atasnya. Bersambung.